Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan sebuah video pembelajaran dengan tema perkembangan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas pembelajaran SKI yang diampu oleh Ibu Hajah Siti Nur Farida Laila MA. Sebelum kita membahas topik pembelajaran pada hari ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami atau kelompok 6, yakni yang pertama saya Sofia Lutfiatul Zulfa, yang kedua Yuda Nur Faizin, dan yang terakhir adalah Muhammad Yusuf Bahrudin. Baik, kita memasuki topik bahasan kita pada hari ini, yakni kita akan membahas pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam tingkat MTS untuk kelas 8 semester genap, yakni khususnya pada KD 3.2, yaitu mengidentifikasi perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa, membaca doa mau belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Semoga kita dalam mencari ilmu selalu diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sebelum kita memasuki materi, sebelum kita memasuki bahasan topik, saya ada satu kata motivasi yang saya kutip dari Michael Crichton, yakni yang berbunyi, jika kau tak memahami sejarah, maka kau tak akan memahami apapun. Karena apa? Karena semua itu pasti berawal dari sejarah. Sejarah merupakan awal dari kita memahami segala sesuatu. Lihatlah latar belakangnya terdahulu sebelum engkau menilai apa yang kamu lihat. Nah, sebelum kita mulai untuk memahami materi, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memberikan gambaran terkait dengan tujuan pembelajaran apa saja yang harus dicapai setiap siswa setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa diharapkan menunjukkan kewajiban umat Islam untuk mengembangkan peradaban. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menunjukkan perilaku konsisten untuk membangun ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu mengolah dan menyajikan materi atau informasi tentang kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Kemudian terkait dengan materi yang akan kita bahas merupakan hasil dari beberapa indikator yang kami kembangkan dari kompetensi dasar. Jadi dari kompetensi dasar mengidentifikasi perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah, kami mengembangkan dan hasilnya berupa indikator yang pertama, menjelaskan perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang kedua, siswa harus bisa mencontoh sifat khalifah yang mengembangkan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang ketiga, siswa dapat menentukan sebab-sebab berkembangnya kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang keempat, siswa dapat menelaah ibroh dari perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Dan yang terakhir, siswa juga dapat menyusun kembali sejarah perkembangan Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah. Dan terkait dengan subbab materi apa saja yang akan kita
kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi kita akan membahas 5 topik sesuai dengan indikator tadi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kemajuan-kemajuan pada masa dinasti Ayyubiyah, yakni kemajuan yang terjadi di bidang pendidikan, bidang perdagangan atau ekonomi, dan dari bidang pertahanan maupun militer. Yang kedua, kita juga akan membahas bagaimana sejarah pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Kemudian yang ketiga, kita juga akan memaparkan sebab berkembangnya kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan atau menyampaikan terkait dengan ibroh dari perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Dan yang terakhir, kita juga akan membahas terkait dengan sejarah perkembangan Al-Azhar pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah, yakni nanti kita akan membahas sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar, dan yang kedua kita akan membahas perkembangan Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah. Baik, memasuki materi yang pertama, yakni terkait dengan kemajuan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Jadi kita akan membahas 3 kemajuan, yakni dalam bidang pendidikan, kemudian dalam bidang ekonomi dan perdagangan, dan yang terakhir adalah dalam bidang militer dan pertahanan. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Jadi pada masa dinasti Ayyubiyah ini, pemerintahan dinasti Ayyubiyah itu sudah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan, terutama pada masa kekuasaan Nuruddin dan Salahuddin. Jadi pada masa ini Damaskus atau ibu kota Syuriah itu sampai saat ini pun masih menyimpan jejak arsitek dan pendidikan yang dikembangkan oleh kedua tokoh tersebut. Nah, jadi Khalifah Nuruddin ini berhasil merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, terus menambahkan beberapa pintu, menara, terus kemudian membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih digunakan hingga saat ini. Nah, selain itu, Nuruddin ini juga membangun madrasah-madrasah seperti itu. Kemudian yang kedua, dari bidang pendidikan banyak sekali dibangun madrasah-madrasah untuk mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, dibangun juga beberapa rumah sakit, bangunan rumah sakit. Nah, selain untuk ilmu kedokteran, selain untuk kesehatan, selain untuk berobat, rumah sakit ini juga digunakan sebagai tempat untuk mencari ilmu. Baik, yang kedua, kemajuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Jadi, pada masa dinasti Ayyubiyah ini, pemerintahan dinasti Ayyubiyah itu bekerja sama dengan para penguasa muslim di wilayah yang lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di sekitar Laut Tengah dan Laut Hindia. Kemudian juga menyempurnakan sistem perpajakan. Nah, selain itu, pada masa dinasti Ayyubiyah ini, perdagangan itu sudah menggunakan yang namanya mata uang dari emas dan perak atau dirham. Nah, kemudian selain itu juga mulai diperkenalkan uang dari tembaga atau yang disebut dengan fulus. Nah, selain itu juga pada masa dinasti Ayyubiyah ini, dalam bidang industri ini sudah dibuat yang namanya kincir angin. Nah, kincir angin ini sudah dinyatakan lebih canggih daripada kincir angin yang dibuat oleh orang-orang barat. Jadi, pada masa dinasti Ayyubiyah juga itu banyak sekali bangunan pabrik. Nah, seperti pabrik karpet, pabrik kain maupun pabrik gelas seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan kemajuan dalam bidang pertahanan dan militer. Nah, pada masa pemerintahan Salahuddin ini, kekuatan militernya itu sangat terkenal tangguh. Jadi, dinasti Ayyubiyah ini memiliki pertahanan yang sangat tangguh. Nah, pasukannya pun ini diperkuat oleh pasukan barbar, pasukan Turki, bahkan pasukan dari Afrika. Dan mereka pada masa pemerintahan ini sudah menciptakan yang namanya alat-alat perang. Ada pasukan berkuda, ada pedang maupun panah juga. Nah, selain itu, dinasti ini juga memiliki yang namanya burung elang sebagai mata-mata dalam peperangan.
Jadi burung elang ini fungsinya ketika peperangan itu bisa menjadi mata-mata untuk memata-matai musuh. Kemudian Salahuddin ini pun juga membangun monumen berupa tembok kota di Kairo dan di Muqattam, yakni berupa benteng besar. Mungkin kita sering mendengarnya dengan benteng Qal'ah al-Jabal atau lebih dikenal dengan benteng Salahuddin al-Ayyubi. Nah, seperti itu dari bidang militer dan pertahanan. Sebenarnya banyak sekali kemajuan-kemajuan yang terjadi pada masa dinasti Ayyubiyah ini. Bahkan kemajuan yang terjadi di dinasti Ayyubiyah pada saat dinasti Ayyubiyah ini dapat dikatakan sebagai puncak kejayaan umat Islam. Nah, seperti itu. Setelah kemajuan-kemajuan, kita akan membahas materi yang kedua atau submateri yang kedua, yakni tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Jadi di dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi ini berhasil menggantikan dinasti yang sebelumnya, yakni dinasti Fatimiyah, yang mana dinasti Fatimiyah ini kalah dalam peperangan. Nah, kemudian dinasti Ayyubiyah ini juga digadang-gadang dapat atau telah membawa angin segar bagi pertumbuhan dan perkembangan paham Sunni. Karena sebelumnya itu kan ketika pada masa dinasti Fatimiyah itu yang lebih dikembangkan adalah paham Syiah. Nah, pada masa dinasti Ayyubiyah ini yang tumbuh kembangkan adalah paham Sunni. Jadi permulaan berdirinya dinasti Ayyubiyah ini yang diakui oleh setelah mendapatkan pengakuan dari dinasti Abbasiyah. Jadi pada tahun 1175 ini menjadi tonggak sejarah awal perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Jadi setelah keberadaan dinasti Ayyubiyah ini diakui, maka pada saat itu Khalifah dinasti Ayyubiyah ini semakin gencar untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban dinasti Ayyubiyah. Nah, dinasti Ayyubiyah ini dengan kegigihan dan usaha keras juga giat dari salah satu khalifahnya, utamanya Khalifah Salahuddin al-Ayyubi, akhirnya banyak sekali perkembangan kemajuan dalam berbagai bidang sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah sebab-sebab berkembangnya kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Jadi, dinasti Ayyubiyah ini merupakan salah satu dinasti yang ada di Mesir yang paling berpengaruh terhadap peradaban atau kebudayaan Islam. Jadi dinasti ini kan berdiri pada tahun 1169 Masehi, tapi masih mendapat pengakuan itu pada tahun 1175 seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan beraliran Sunni. Dan dinasti ini mencapai kejayaan pada masa Salahuddin al-Ayyubi. Nah, salah satu yang menjadi sebab berkembangnya kebudayaan atau peradaban di masa dinasti Ayyubiyah ini adalah karena kegigihan dan ketegasan Khalifah Salahuddin al-Ayyubi dalam mengembangkan peradaban dan kebudayaan di dinasti Ayyubiyah. Jadi sehingga karena kegigihan beliau, karena ketegasan beliau menghadapi musuh, kegigihan beliau dalam menghadapi musuh, terus kemudian menyempurnakan pemerintahan dan sebagainya, beliau itu selalu berusaha agar bagaimana caranya agar dinasti Ayyubiyah ini mengalami kemajuan-kemajuan. Dari kegigihan dan ketegasan beliau inilah dinasti Ayyubiyah menjadi salah satu dinasti di Mesir yang membawa kejayaan seperti itu. Kemudian subbab materi yang keempat, yakni ibroh dari perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Nah, ibroh atau sesuatu yang dapat kita ambil dari perkembangan peradaban sejarah di dinasti Ayyubiyah, yakni yang pertama kita itu mengetahui. Dengan mempelajarinya, dengan mengetahui perkembangan atau kebudayaan atau peradaban Islam pada masa itu, menjadikan kita mengetahui bahwa dunia Islam ini
memiliki jejak kebudayaan atau peradaban yang gemilang, meskipun itu terjadi pada masa lampau. Jadi Islam itu sudah mengalami kegemilangan. Jadi kita sebagai generasi Islam pada masa kini, kita itu punya tugas untuk melanjutkan kegemilangan Islam, untuk istilahnya itu menggiring atau kita membantu agar Islam ini mencapai puncak kejayaannya kembali. Kemudian yang kedua, dengan kita mempelajari dinasti Ayyubiyah, perkembangan kebudayaan, kita bisa mengapresiasi bahwa memang Islam sendiri memiliki warisan kebudayaan atau peradaban yang sangat tinggi. Nah, jadi kita itu harus bisa mengapresiasinya. Kemudian yang selanjutnya, bangga dan bersyukur. Nah, ini salah satu sikap atau ibrah yang dapat kita ambil. Kita tuh harus bangga dan syukur karena apa? Karena kita mempelajari ini, kita itu mengenal kekayaan warisan sejarah kebudayaan atau peradaban Islam, utamanya pada masa dinasti Ayyubiyah. Dan yang terakhir, kita pasti mendapatkan inspirasi bahwa dari jejak sejarah masa lalu itu dapat menjadi contoh berharga untuk kita membangun kebudayaan atau peradaban Islam pada saat ini, di mana kita harus mencapai puncak yang lebih gemilang lagi. Baik, yang terakhir saya akan menyampaikan materi terkait dengan sejarah perkembangan Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah. Jadi tapi pembahasan kita ini nanti ada dua. Yang pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar, dan yang kedua adalah perkembangan Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama terkait dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar. Jadi pada awalnya Al-Azhar ini merupakan masjid atau tempat ibadah, dan menjadi pusat ajaran atau pusat kajian ajaran Syiah dan lambang kepemimpinan spiritual umat Islam. Jadi Al-Azhar ini dulunya didirikan oleh Jauhar Al-Khatib Al-Sidqi yang beliau adalah seorang panglima dinasti Fatimiyah pada tahun 970 Masehi. Nah, pendirian ini merupakan perintah dari Khalifah Al-Mu'izz Lidnillah. Sebelumnya memang Masjid Al-Azhar ini namanya belum Al-Azhar, jadi namanya adalah Masjid Al-Qahirah atau Al-Jami' Al-Qahirah. Nah, tapi sekarang ini lebih dikenal dengan Al-Azhar. Jadi dulunya pembangunan Al-Azhar itu dimulai pada tanggal 24 Jumadil Ula sekitar tahun 359 Hijriah dan selesai pada tanggal 7 Ramadan pada tahun 361 Hijriah. Nah, sekitar pembangunannya itu mencapai waktu 2 tahun ya. Nah, saat itu bangunan ini diresmikan sebagai tempat ibadah sebagaimana yang saya terangkan sebelumnya. Nah, ditandai dengan pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Nah, setelah Al-Azhar ini resmi menjadi masjid negara, kemudian ada kegiatan ilmiah yang pertama dilaksanakan di Al-Azhar, yakni berkumpulnya para ulama pada bulan Oktober 975 Masehi. Kemudian atau sekitar bulan Syawal tahun 365 Hijriah. Jadi mereka ini terdiri dari para fuqaha terkenal dan pejabat pemerintahan Fatimiyah di Al-Azhar. Nah, saat itu Abu Al-Hasan Nu'man bin Muhammad Al-Qirawani, seorang qadhi Al-Qudat atau hakim agung dinasti Fatimiyah, menyampaikan ceramah umum atau studium general. Jadi inilah yang menjadi awal digunakannya Al-Azhar sebagai tempat ilmiah atau diadakannya kegiatan ilmiah yang pertama ya ini. Nah, terkait dengan perubahan nama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak dapat diketahui dengan jelas perubahan nama dari Masjid Al-Qahirah atau Al-Jami' Al-Qahirah menjadi Masjid Al-Azhar. Jadi banyak sekali pendapat
pendapat dari beberapa tokoh pada saat itu. Namun demikian, terlepas dari latar belakang penamaan tersebut, yang jelas bahwa para pendirinya itu berharap Masjid Al-Azhar ini dapat membawa kejayaan umat Islam, baik umat Islam di wilayah Ayyubiyah atau Fatimiyah maupun kejayaan Islam di dunia. Nah, jadi dalam sejarah panjangnya masjid ini tuh terus dikembangkan fungsinya. Awalnya hanya sebagai tempat ibadah atau masjid dan propaganda ajaran Syiah saja. Nah, belakangan ini atau saat ini Al-Azhar sendiri itu berfungsi sebagai perguruan tinggi Islam atau salah satu universitas di Kairo, Mesir ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, topik pembahasan kita adalah Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah. Jadi dulunya itu kan dinasti Al-Azhar ini didirikan pada masa dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah. Nah, ketika dinasti Fatimiyah itu berakhir dan kekuasaan dari Masjid Al-Azhar ini digantikan oleh dinasti Ayyubiyah yang bermadhab Sunni, pergantian tersebut berdampak pula pada perkembangan sejarah Al-Azhar. Jadi pada saat pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, beliau itu mengeluarkan kebijakan untuk pengembangan Al-Azhar. Jadi Al-Azhar ini salah satu kebijakan beliau adalah Al-Azhar itu tidak boleh digunakan sholat Jumat dan kegiatan madrasah. Alasannya karena pada masa dinasti Fatimiyah, Al-Azhar ini dijadikan sebagai pusat pengembangan ajaran Syiah. Nah, di luar itu Salahuddin menunjuk seorang qadhi atau hakim bernama Sadruddin Abdul Malik bin Darabas menjadi qadhi tertinggi yang berhak mengeluarkan fatwa-fatwa hukum madhab Syafi'i. Nah, kemudian salah satu fatwanya itu adalah melarang orang-orang sholat di Masjid Al-Azhar ini. Nah, jadi waktu itu sholat itu hanya boleh dilakukan di salah satu masjid pada masa itu, yakni Masjid Al-Hakim. Nah, alasannya karena Masjid Al-Hakim ini lebih luas. Kemudian selain itu mazhab Syafi'i itu kan melarang dua khutbah Jumat dalam satu kota yang sama. Masjid Al-Azhar ini jadi tidak dipakai untuk sholat Jumat dan kegiatan pendidikan itu hampir sekitar 100 tahun. Nah, kemudian dimulai semenjak Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa sampai dihidupkan kembali itu kalau tidak salah pada masa Sultan Malik Al-Zahir. Jadi meskipun Al-Azhar itu ditutup untuk sholat Jumat dan madrasah pada masa dinasti Ayyubiyah, tidak berarti semua kegiatan keagamaan dan pendidikan itu tidak berkembang. Jadi Khalifah Salahuddin itu memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan. Jadi ia membangun madrasah hampir di setiap wilayah kekuasaannya. Bahkan juga mendirikan perguruan tinggi atau kuliah dan universitas. Nah, sekitar 25 kuliah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada masanya. Kemudian pada saat pemerintahan Malik Al-Aziz, Imaduddin Utsman atau putra Salahuddin, datang seorang ulama yang bernama Abdul Latif Al-Baghdadi. Nah, beliau ini mengajar di Al-Azhar selama Malik Al-Aziz berkuasa. Nah, materi yang diajarkan ini banyak sekali. Salah satunya adalah ilmu mantik dan bayan. Nah, sebagai pusat pengembangan ajaran-ajaran Sunni. Jadi di saat dinasti Ayyubiyah ini merupakan penguasa yang setia kepada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Jadi acuan kebijakan pemerintahannya itu tetap berkiblat kepada dinasti Abbasiyah atau ke Baghdad yang bermadhab Sunni. Jadi Al-Azhar ini dijadikan salah satu lembaga strategis dalam pembelajaran, penyebaran, dan pengembangan ajaran atau madhab Sunni.
Baik, demikian tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan perkembangan peradaban atau kebudayaan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Untuk yang selanjutnya, silahkan para siswa untuk membentuk atau membagi satu kelas menjadi 8 kelompok kecil. Kemudian tugasnya adalah memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mencari kesimpulan tentang informasi hasil pengamatan dari gambar ini dan gambar ini. Kemudian dicari informasi terkait kedua gambar itu, dikaitkan dengan kemajuan yang terjadi pada masa dinasti Ayyubiyah dan diidentifikasi ibrohnya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya silahkan untuk menyiapkan presentasi. Jadi presentasinya nanti adalah diwakilkan perwakilan 2 orang dari anggota kelompok. Silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan manfaat bagi saya sendiri juga kalian. Terima kasih saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.